Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 MIPA 2 akan mempresentasikan nilai maksimum dan minimum. Saya Farel Prawira Putra absen 13, Muhammad Rafa Pradipta absen 20, Nabila Putri Maharani absen 25, Nazwa Putri Amelia Lubis absen 26. Oke, yang pertama itu adalah jenis-jenis nilai stasioner. Itu adalah rumusnya. F aksen X atau DY atau DX atau Y aksen sama dengan 0. Di bawahnya itu adalah gambarnya. Yang pertama itu adalah jenis balik maksimum. X sama dengan A, F aksen X sama dengan 0. X kurang dari A, F aksen X lebih dari 0, grafiknya itu adalah naik. X lebih dari A, F aksen X kurang dari 0, grafiknya itu adalah turun. Yang kedua adalah jenis balik minimum. X sama dengan A, Fx sama dengan 0. X lebih dari A, Fx lebih dari 0, yaitu grafiknya turun. X kurang dari A, Fx kurang dari 0 adalah grafiknya naik. Yang ketiga adalah jenis belok. Yang pertama ada negatif, X kurang dari A dan X lebih dari A, yaitu grafiknya turun. Yang kedua adalah positif, X kurang dari A dan X lebih dari A, yaitu grafiknya naik. Jadi di sini ada soal nomor pertama, yaitu Y sama dengan 5X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 5 dengan batas min 2 kurang dari X kurang dari 2. Jadi langkah pertama kita harus turunin persamaannya dulu. Nah jadi Y aksen sama dengan 15X kuadrat dikurang 15X pangkat 4. Nah sesuai penjelasan yang udah dijelasin, kalau Y aksen itu sama aja 0. Jadi 0 sama dengan 15X kuadrat dikurang 15X pangkat 4. Nah, itu dibagi 15X kuadrat, jadi dalam kurung 1 dikurang X kuadrat. Terus selanjutnya, 1 dikurang X kuadrat itu kan bisa difaktorin jadi 1 min X sama 1 plus X. Nah, dari situ kita dapat X-nya ada 3, ada 0, 1, dan min 1. Nah, itu perlu diperhatikan untuk yang X sama dengan 0, karena itu X-nya kuadrat, jadi itu disimbolin 2. Jadi, langkah selanjutnya, kita lakuin substitusi X ke persamaan awal. Jadi, X yang kita substitusi itu ada 0, 1, dan min 1, sesuai yang kita dapat dari faktorisasi sebelumnya, ditambah dengan batas-batas yang diketahui yaitu min 2 dan 2. Ini langsung masukin aja X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 5 kali 0 pangkat 3 dikurang 3 kali 0 pangkat 5, hasilnya 0. Selanjutnya X sama dengan 1, jadi Y sama dengan 5 kali 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 pangkat 5 sama dengan 2. Selanjutnya X sama dengan min 1, Y sama dengan 5 kali min 1 pangkat 3 dikurang 3 kali min 1 pangkat 5 sama dengan min 2. Lalu X sama dengan min 2. Jadi Y sama dengan 5 kali min 2 pangkat 3 dikurang 3 kali min 2 pangkat 5, hasilnya 56. Dan yang terakhir X sama dengan 2, Y sama dengan 5 kali 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 pangkat 5, hasilnya min 56. Jadi kita telah menemukan nilai maksimum dan minimumnya, yaitu untuk nilai maksimum 56 dan nilai minimumnya minus 56. Lalu langkah selanjutnya setelah itu, kita membuat grafik. Namun sebelum kita buat grafik, kita harus membuat sketsanya dulu agar saat membuat grafik itu lebih mudah. Jadi untuk buat grafik, kita pakai 3 titik stasioner yang telah kita temuin tadi yang difaktorisasi, yaitu ada X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan min 1. Ditekankan lagi untuk X sama dengan 0-nya itu ada 2, karena X kuadrat. Nah, di garis bilangannya, kita tulis dulu yang paling kecil, paling kiri berarti min 1, lalu di tengah-tengah ada 0, dan yang terakhir paling kanan ada 1. Untuk X sama dengan 0, karena itu ada 2 kali, jadi kita kasih pagar atau garis. Fungsi dari pagar sendiri, garis itu tuh untuk menandakan kalau di bagian kanan dan kiri sama. Jadi misal setelah kita uji titik dan kita mendapat nilai positif. Nah, berarti di kanan dan kiri nilainya sama-sama positif, tidak berubah. Selanjutnya kita uji titik dengan X sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan pertama, jadi 15X kuadrat dikali 1 min X dikali 1 plus X. Dimasukkan X-nya dan kita dapat min 180, yaitu hasilnya negatif. Berarti kalau X sama dengan 2 negatif, berarti itu di sebelah kanan.
Nah, itu dibuat selang-seling, jadi di sebelah kanan minus, habis itu positif. Nah, karena itu ditandai pagar, jadi positif lagi, lalu setelah min 1 baru minus. Lalu setelah itu, baru kita hubungkan dengan garisnya. Garisnya sendiri disesuaikan dengan plus minus. Jadi yang pertama itu kan minus, berarti garisnya turun, lalu saat di min 1 dia ketemu dengan positif, lalu dia naik, dan di 0 dia ketemu positif lagi dan dia naik lagi. Lalu setelah dia naik lagi, setelah itu ketemu negatif, jadi dia garisnya turun. Dari sketsa ini kita dapat kalau di titik min 1 itu adalah titik balik minimum. Sementara titik 0 itu adalah titik belok dan di 1 itu adalah titik balik maksimum. Nah, selanjutnya kita membuat grafik, yaitu pertama kita titik-titikin dulu titik-titik yang telah kita dapat. Nah, titik-titik ini kita dapat dari substitusi X ke persamaan Y yang di awal kita lakukan. Lalu setelah kita titik-titikkan, kita tandai, selanjutnya kita gambar sketsa yang telah kita bikin tadi, sesuai dengan titiknya. Di min 1, titik balik minimum, lalu titik belok di 0, dan titik balik maksimum di titik 1. Selanjutnya, langkah terakhir yang harus kita lakukan, kita tinggal menghubungkan titik-titik yang kita udah tandai tadi dengan garis. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 24x plus 1. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari fungsi tersebut pada interval x lebih dari sama dengan min 3 dan x kurang dari sama dengan 3. Pertama-tama penyelesaiannya yaitu kita harus turunin dulu fungsi ini. Didapatkan adalah f aksen x sama dengan turunan dari x pangkat 3 yaitu 3x pangkat 2, turunan dari min 3x pangkat 2 yaitu min 6x, turunan dari min 24x adalah min 24, dan turunan dari 1 itu adalah 0, jadi kita tidak perlu tulis lagi. Selanjutnya kita bagi 3 agar bisa kita faktorin nantinya. Hasilnya yang didapatkan jika kita bagi 3 yaitu x pangkat 2 min 2x min 8. Selanjutnya kita faktorin. Di sini kita dapetin faktornya yaitu min 4 sama plus 2. Kenapa? Karena jika min 4 dikali plus 2 itu hasilnya min 8 di sini, dan jika kita min 4 ditambah 2 hasilnya adalah min 2. Selanjutnya kita dapetin yaitu x sama dengan 4 dan x sama dengan min 2. Lalu kita buat garis bilangan. Di sini ada 4. Pertama adalah min 3. Kenapa? Karena min 3 itu merupakan batas bawah interval dari sini. Selanjutnya adalah min 2 karena x sama dengan min 2 dari sini. Selanjutnya adalah 3 yang merupakan batas atas interval dari sini. Dan selanjutnya ada 4 dari sini karena x sama dengan 4. Selanjutnya kita nentuin bagaimana kita bisa menentukan dia naik atau turunnya atau positif negatifnya. Kita bisa ambil angka di antara min 2 dan min 3. Di antara min 2 dan min 3 yaitu kita dapetin min 2,5 atau min 2,5. Lalu, min 2,5 tersebut kita substitusikan pada ini, atau x-nya kita ganti sebagai berikut. Didapetin yaitu min 2,5 dikurang 4 dikali min 2,5 ditambah 2. Hasilnya yaitu adalah min 6,5 dikali min setengah. Hasilnya adalah 3,5. Nah, karena min ketemu min berarti hasil positif. Nah, hasil itu karena merupakan hasil positif, jadi di sini kita bisa tulis ini positif, ini negatif, dan ini positif. Ini berarti kalau positif tandanya apa? Kalau positif dia naik, minus turun, positif naik. Nah, karena di sini naik, berarti kita gambar. Jadi fungsi ini naik, ini turun, lalu ini naik. Nah, karena di sini naik, ini kan merupakan titik puncaknya ya. Jadi kalau titik puncaknya itu berarti dia merupakan nilai maksimumnya. Kita bisa dapetin nilai maksimumnya yaitu min 2. Kalau di sini nilai maksimum atau titik maksimum, berarti di sininya itu adalah titik minimum
ini masih minimum, lalu ini titik maksimumnya. Nah, karena dapetin titik maksimumnya ada dua, jadi yaitu min 2 dan 4, jadi kita bisa lihat lagi nih, kita harus lihat lagi pada soal, dia ditanyainnya pada interval berapa sampai berapa. Nah, karena di sini ditanyainnya tidak kurang dari 3 atau sama dengan 3, berarti 4 nggak masuk kan? Jadi yang kita pakai hanyalah min 2 aja sebagai titik maksimumnya. Lalu kita substitusikan atau kita ganti fx tersebut, x-nya dengan min 2. Jadi kita pakai fungsi yang awal ya, yang belum diturunin. Jangan pakai yang udah diturunin. Nah, lalu kita masukin x-nya kita ganti jadi min 2. Jadi min 2 pangkat 3, min 3 dikali min 2 pangkat 2, min 24 dikali min 2 plus 1. Hasilnya adalah min 8 dikurang 12 plus 48 plus 1. Hasil yang didapetin adalah 29. Nah, ini merupakan nilai maksimumnya. Jadi, bisa kita dapetin adalah nilai maksimum dari suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3 x pangkat 2 min 24 x plus 1 pada interval x kurang dari x lebih dari sama dengan min 3 dan x kurang dari sama dengan 3 sebesar 29. Jadi nilai maksimumnya yang kita dapetin adalah 29. Terima kasih. Oke, di sini ada contoh soal berikutnya. Soal itu tentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 15x pangkat 2 plus 12x min 10 dalam interval min 3 x lebih dari min 3 dan x kurang dari sama dengan 0. Langkah pertama itu kita harus turunkan dari fungsinya itu. Pertama itu kan ada fx sama dengan 12x. Fx sama dengan 12x pangkat 2 plus 30x plus 12. Itu kalau diturunkan kan jadi 12x pangkat 2 plus 30x plus 12. Terus kalau misalkan kita mau bisa dikeluarin nama itu jadi kayak 6 dikeluarin jadi 2x pangkat 2 plus 5x plus 2. Nah, terus kemudian langkah berikutnya itu tentukan titik kritis. Yang pertama itu titik ujung interval itu dilihat dari intervalnya tadi x eh x lebih dari min 3, x lebih dari sama dengan min 3 dan atau x lebih dari sama dengan min 3, x kurang dari sama dengan 0. Berarti titik ujung interval itu x sama dengan min 3 dan x sama dengan 0. Terus f turunan fx itu yang tadi itu kita pakai yang ini 6 2x pangkat 2 plus 5x plus 2 sama dengan 0. 6 terus kita faktorin jadi 2x plus 1 x plus 2 x jadi sama dengan min setengah atau x sama dengan min 2. Terus yang ketiga tidak ada titik kritis singular. Setelah kita tahu nilai x kedua dari x, setelah kita tahu kedua nilai x, kemudian kita itu hitung semua nilai f pada setiap titik kritis. Yang pertama itu kita lihat dari titik ujung interval, kita hitung x sama dengan min 3, kita masukin di fx itu x kita ganti jadi min 3, jadi 4 dikali min 3 dikali 4 kali min 3 pangkat 3 ditambah 15 kali min 3 pangkat 2 ditambah 12 kali min 3 min 10, jadi hasilnya itu min 19. Kemudian kita ganti ke x sama dengan min setengah. Jadi fx ya kita ganti min setengah jadi 4 kali min setengah pangkat 3 plus 15 kali min setengah pangkat 2 plus 12 kali min setengah min 10. Jadi itu hasilnya min 51/4, kalau disederhanain jadi min 12 2/3. Kemudian untuk x sama dengan min 2 itu kita ganti fx jadi min 2. 4 dikali min 2 pangkat 3 ditambah 15 kali min 2 pangkat 2 ditambah 12 min 2 min 10. Jadi hasilnya itu min 6. Kemudian x sama dengan 0. Jadi fx-nya kita ganti 0. 4 dikali 0 pangkat min 3 kan 0 hasilnya. Ini juga tetap 0. Tetap 0, jadi kita sisakan min 10. Jadi min 10 itu sisa min 10. Kesimpulannya itu nilai minimum itu ada di F3 karena dia itu min 19 paling kecil, dan nilai maksimum itu ada F min 2 karena dia hasil itu min 6.